Lama Kalista tak datang di mimpi Tamara. Tamara berhasil mengalahkan rasa takutnya dan tetap tidak mengubah sikapnya pada Ray. Untuk saat ini, dia merasakan mempercayai Ray seperti biasanya, karena dia merasakan jauh lebih bahagia dengan hubungan seperti ini dengan Ray. Ia menganggap semua penglihatan lewat mimpinya hanya sekedar bunga tidur. Ia lebih memilih mengusir perasaan takutnya yang tidak masuk akal itu, dan lebih memilih untuk mempercayai apa yang dilihatnya sendiri di kehidupan nyata. Sejauh ini ia hanya mempercayai Ray. Ray pun sangat baik di matanya. Sama sekali tidak pernah menunjukkan gelagat kasar atau semacamnya. Ia sangat peduli pada Tamara akan segala hal. Ray tetap adalah Ray yang Tamara kenal sejak awal ia berada di kota ini. Ray yang baik, perhatian, sampai-sampai Tamara berpikir, kalaupun Ray memiliki sisi lain pada dirinya, mungkin ia akan belajar menerimanya. Tak apa Ray memiliki sifat kasar, selama bukan padanya, pikirnya. Sesimpel itu. Tamara menyandarkan kepalanya pada bahu Ray. Mereka tengah menonton di rumah Ray. Ternyata lebih menyenangkan menghabiskan waktu seperti ini, karena mereka bisa memilih film apapun yang mereka mau lihat dan tentunya bisa lebih dari satu film yang mereka tonton. Kebetulan, Ray memiliki koleksi film yang banyak atau kadang mereka menonton Netflix. Ibunda Ray hanya geleng-geleng kepala melihat hobi mereka yang bisa betah menonton berjam-jam. Ibu Ray suka membuatkan kudapan untuk cemilan mereka, dari mulai pisang goreng, tahu isi, sampai bermacam cake. Ray menjuluki ibunya sebagai sponsor mereka. Lalu ibunya membalasnya dengan berseloroh bahwa mereka adalah sepasang anak muda yang tak bermodal. Lantas mereka akan tertawa bersama menertawakan canda mereka. Tamara merasa nyaman melihat kedekatan Ray dengan ibunya, dan berada di antara mereka juga menyisakan kebahagiaan tersendiri untuk Tamara. Tamara sudah tidak mau lagi berusaha menemui ibu Kalista karena menganggap tidak ada hasil yang ia dapat dari sana. Ia hanya melihat satu kejahatan yang dilakukan orang tua pada anaknya. Sebegitu tidak pedulinya seorang ibu pada anaknya, bagaimana mungkin? Kalista pun nyaris tidak pernah hadir lagi di mimpi Tamara. Sudah hampir 1 bulan ini. Tamara dapat hidup dengan tenang tanpa bermimpi apapun setiap ia tertidur. Namun hari ini Tamara bermimpi lagi. Diawali dengan ia berada di sebuah desa. Desa yang cukup gelap, namun ia bersama penduduk desa itu yang jumlahnya puluhan orang seperti tengah melakukan ritual di malam hari dengan membawa obor sebagai sumber penerangan mereka. Ritual ini diawali dengan berjalan kaki mengelilingi perkampungan ini. Sebagian orang nampak menjinjing kambing yang telah mati. Jika ayam cemani sebelumnya disembelih, ritual kali ini adalah ritual penguburan kepala dan kaki kambing. Kambing yang digunakan juga bukan sembarang kambing, melainkan kambing khusus. Kambing ini berupa kambing dengan bulu berwarna hitam yang memiliki garis melintang di tubuhnya, berupa bulu berwarna putih. Jenis kambing ini dikenal masyarakat sekitar dengan nama wedus kendit. Acara ritual ini tidak semengerikan dengan ritual sebelumnya, di mana sosok kakek itu memakan ayam cemani yang dibunuhnya langsung dengan tangan kosong. Ritual penguburan kambing kali ini tidak begitu terasa menyeramkan. Tentunya karena dilakukan oleh banyak orang, bukan Tamara seorang diri. Tamara atau Kalista ini hanya mengikuti instruksi dari kakek itu dan mematuhinya. Ia tidak berani melawan karena ia hanya menginginkan mendapatkan kekayaan untuk ibunya. Maka segala cara akan ia tempuh. Ia sudah diniatkan dirinya akan memberanikan diri menggunakan segala cara demi ibunya. Setelah itu dalam mimpinya, Tamara seperti terlempar berada di kamar kosnya lagi. Kali ini dengan Kalista menemaninya duduk di kursi kerja Tamara. Hai Kalista, sapa Tamara berusaha bersikap baik pada Kalista. Karena entah kenapa, ia merasa rindu pada temannya yang lama tidak terlihat ini. Halo Tamara, jawab Kalista dengan senyumnya yang manis. Aku cukup senang dengan kehidupanmu yang sekarang. Ya, pasti karena kamu merasa tidak terganggu denganku, ucap Kalista sambil terkekeh, namun terdengar sedih di telinga Tamara. Aku harap kamu bisa mengerti, Kal. Bukankah kita teman? Seorang teman pasti akan senang kan jika temannya bisa menikmati hidupnya. Oh, aku udah buat kamu gak bisa menikmati hidup ya, Tam, selama ini? Tanya Kalista membuat Tamara tertawa. Iya, apalagi kalau kamu muncul tanpa mata. Mata bolong itu menyeramkan banget loh, Kal. Tamara bisa-bisanya membercandai Kalista. Namun Kalista pun ikut tertawa. Berarti kalau lain waktu aku sebel sama kamu, aku bakal datang dengan figur yang satu itu, ucap Kalista pura-pura mengancam Tamara dan mereka malah tertawa terbahak-bahak. Hantu kok suka cosplay? Goda Tamara.
Kalista mencubitnya pelan, dan mereka tertawa lepas panjang sisa malam itu. Kal, ujar Tamara lalu menarik nafas panjang seperti ingin mengemukakan sesuatu yang serius. Andai aku sudah kenal kamu semasa kamu masih hidup ya, ujar Tamara. Lalu dia terkekeh sendiri karena menyadari percakapan mereka setengah tidak wajar. Bisa-bisanya dia berbicara seantang itu pada temannya yang jelas bukan manusia. Namun Kalista bergerak mendekat dan memeluk Tamara. Kalau aku sudah kenal kamu yang sebaik ini waktu itu, mungkin aku masih hidup. Pasti kamu akan melindungi aku dari dia. Atau mungkin dia akan lebih menyukai kamu. Tapi kalau dia malah menjadikan kamu sebagai korbannya, aku gak mau, Tam. Kalista menggeleng kuat-kuat. Gak, itu gak boleh terjadi. Kalista, aku penasaran apa yang terjadi padamu sebenarnya. Maksudku setelah kamu melakukan ritual-ritual itu, pada akhirnya kamu gak menumbalkan dirimu sendiri kan? Tanya Tamara tiba-tiba. Kalista menggeleng perlahan, namun wajahnya sedih. Tamara kemudian menepuk-nepuk punggung Kalista dengan perlahan. Maafin aku ya, aku cuma bertanya-tanya aja. Karena yang ku tahu, kalau kita main-main dengan hal kayak gitu, mereka kan mengadakan perjanjian dengan jin untuk membantu mereka. Lalu mereka akan minta imbalan. Dalam hal kamu yang tumbal-tumbal itu, aku khawatir awalnya ayam, kambing, lalu bisa-bisa manusia. Kamu bukan mati karena itu kan? Tanya Tamara polos. Lagi-lagi Kalista tertawa dibuatnya. Enggak, Tam, seperti yang sudah pernah kamu lihat. Aku mati karena kehabisan darah yang keluar terus dari mataku yang berlubang. Ucap Kalista terdengar enteng, seolah itu bukan hal yang menakutkan untuk dibahas. Ih, stop, aku gak mau dengar, pikir Tamara sambil memukul lengan Kalista. Kalista semakin tertawa gemas melihat ketakutan temannya yang ia sayang itu. Aku mati di tangan Ray, Tam. Aku tidak ditumbalkan, tapi aku yang menumbalkan seseorang. Satu hal yang kusesali sampai saat ini, ucap Kalista. Dan Tamara tak memahaminya. Apa sebenarnya yang dimaksud oleh Kalista?